teman-temannya dokter Lula atau katakanlah dokter Lula sendiri sebagai seorang dokter dan teman-temannya di dunia medis, ada nggak yang pernah merasakan seperti ini juga? Artinya ketipu juga walaupun dia paham dunia kesehatan. Ada nggak? Banyak banget kan. Jadi kita dokter sama dokter aja kan kita tetap aja dong kalau butuh vitamin D3 tetap harus beli kan. Ya banyak yang ketipu apalagi waktu kemudian kemarin tuh pas lagi susah-susahnya. Orang lagi banyak banget demand-nya gila-gilaan. Wah udah yang supply mau-maunya dia. Terus kadang-kadang gini makanya jangan ambil harga yang murah. Kita nggak ngambil harga yang murah. Ini yang ketipu yang harga yang mahal loh maksudnya. Jadi harganya mirip-mirip dengan harga yang kita beli kalau memang asli gitu loh. Dokternya mengatakan bahwa ini produk ini ternyata mengandung zat yang berbahaya. Sementara si artis mengatakan tidak. Ya, jadi pertanyaannya kalau kita pengguna, kita harus mendengar yang mana nih? Suara selebritinya kah atau suara dokternya? Gimana? Jadi bisa nggak sih risetnya yang benar? Bisa. Bisa juga nggak sih si artisnya yang benar gini sebetulnya. Ini semua harus dibuktikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Selamat berjumpa kembali. Salam sehat. Tahu nggak guys? Kemarin istri saya beli obat, beli vitamin. Apalagi sekarang kan beritanya semua sekarang harus siapkan vitamin ini, siapkan vitamin itu. Nah ketika saya beli, cobain, ada beberapa yang kemudian saya cross check. Saya lihat, kok bentuknya kayak begini ya? Kok rasanya kayak gini ya? Akhirnya saya tanya-tanya nih, cari-cari tahu. Ini benar nggak sih yang saya beli? Karena kebanyakan kalau kita beli, ya kita belinya di marketplace. Kalau beli di apotek sekarang udah banyak yang kosong. Nah, jadi sekarang di podcast ini saya pengen cerita tentang benar nggak sih ada obat palsu, vitamin palsu, atau apa yang dijual selama ini di marketplace, ya sering dipesan oleh kawan-kawan, ini benar atau tidak? Ya, coba kita lihat beberapa data di sini. Ini dari sindonews.com mengatakan bahwa sepanjang pandemi COVID-19, menurut Badan POM, penjualan obat ilegal meningkat 100%. 100%. Jadi, penjualan obat dan makanan ilegal meningkat menjadi 100% dibanding tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya sudah ada, tetapi sekarang meningkat 100%. Ini yang lucunya. Ternyata ada 24 perawat hingga apoteker ditangkap polisi terlibat penimbunan obat COVID-19. Masih ingat nggak guys, kemarin waktu itu banyak yang ya pas lagi rame-ramenya ada yang mengatakan, aduh nyari obat ini nih, obat itu nih, lo cari kemana-mana. Mungkin karena saking paniknya, dia akhirnya mencari-cari obat, di pasar tidak ada. Akhirnya ada yang menjual yang katanya mestinya obat itu mungkin hanya 600.000 dijual bisa 4 juta. Yang obat itu hanya mungkin 2-3 juta dijual bisa 20 juta. Karena panik terpaksa dibeli. Dan begitu selesai pengobatan COVID-19 dia harus membayar 400 juta, 500 juta. Oke, next. Interpol, jadi dunia internasional menyebut ratusan ribu apotek online jual obat dan alat tes COVID palsu telah berhasil ditutup. Saya jujur, kadang-kadang kalau saya melakukan kunjungan-kunjungan atau mungkin persediaan di rumah, kita suka menyiapkan ya katakanlah obat untuk tes, bukan obat, produk untuk tes antigen. Jadi akhirnya jadi berpikir sendiri, ini bener nggak ya, asli nggak ya? Karena kalau ternyata hasilnya negatif dan ternyata palsu, padahal positif, waduh, bingung juga kita nih. Terus pertanyaannya, yang dipakai oleh para tenaga medis yang juga beli dari online atau dari mana-mana, benar nggak ya? Waduh, pusing. Oke, kita lihat lagi, next. Nah, ini ada salah seorang kawan saya, Dr. Lula Kamal, yang cerita dia kena tipu saat beli vitamin D3. Dan dia menjelaskan dalam Instagramnya, Instastory-nya dia, bagaimana cara membedakan asli atau palsu. Dr. Lula Kamal juga tertipu karena vitamin D3 ataupun yang palsu. Tapi dia ulik-ulik itu tadi.
gimana caranya menemukan asli atau palsu. Nah, oke guys, jadi saya udah bisa langsung nih ngubungin tokohnya nih yang kemarin sempat viral gara-gara protes membeli obat dan vitamin palsu. Dr. Rula Kamal ini adalah seorang artis, kawan lama saya pernah dulu bareng-bareng kalau salah, selebgram juga, dan juga masih berpraktik sebagai dokter. Bahkan kemarin bagian daripada koordinator tim Satgas COVID-19, kalau nggak salah Humas atau apa gitu ya. Halo, Assalamualaikum Dr. Rula Kamal, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Dr. Rula Kamal? Alhamdulillah sehat semua juga kan di sana. Amin. Terima kasih. Oh iya, saya bingung nih ngelihat Rula Kamal ini yang boleh dikatakan teman saya nih dari dulu. Ya mungkin usianya juga kurang lebih sama seperti saya, tapi kok nampaknya masih kelihatan muda terus nih, awet muda terus nih. Jangan-jangan gara-gara vitamin D kali. Sekarang vitamin D3 buat anti aging juga gitu ya? Enggak kali. Di hidup ini ada yang namanya make up dan aplikasi. Hidup dia. Oke, jadi ini bukan karena make up tapi karena aplikasi juga ya. Ya ada lah aplikasinya. Oke, Dr. Rula Kamal, tadi saya udah menyampaikan kepada viewers bahwa ternyata menurut Badan POM selama pandemi ini ada kenaikan kurang lebih 100% obat dan vitamin palsu yang beredar. Bahkan WHO juga mengatakan jumlahnya sangat signifikan sekali, dan juga Interpol juga menemukan banyak sekali toko-toko online yang menyajikan obat-obat palsu. Bahkan saya di rumah juga kan saya mensuplai obat-obatan dan vitamin ya. Itu saya jadi deg-degan juga. Jadi akhirnya saya terpaksa harus nge-scan pakai barcode. Ternyata memang ya nggak semuanya lah, dari beberapa yang saya punya. Ya mungkin satu lah yang nggak bisa saya scan, saya nggak bisa barcode itu cuma satu lah. Yang palsu cuma satu. Juga. Ya, tapi untungnya ya saya udah prediksi memang kalau apapun yang kita beli di toko online memang ada resiko bahwa ini barang KW atau tidak ori. Tetapi saya mencoba mencari yang official store atau mungkin yang memang toko ini sudah sering bekerja sama dengan klinik dokter yang saya kenal atau klinik yang saya tahu gitu ya. Nah, tapi kan itu kan kalau di sayanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seorang Dr. Rula Kamal bisa sampai merasa tertipu, itu ceritanya gimana? Ya, jadi ceritanya gini, aku tuh punya toko langganan yang memang aku tuh memang konsumsi vitamin D3. Memang dari mulai kita pandemi awal itu kan memang udah disebut-sebut D3-nya, jadi aku langsung udah periksa. Dan angkanya nggak oke banget deh, aku tuh cuma di angka 12. Sementara normalnya itu antara 30 sampai 100. Oh, ini hasil lab vitamin D-nya gitu ya? Hasil lab jadinya di darah kita tuh berapa? Berarti kan waduh gila jauh banget nih mesti ngejernya. Kirain sih awal-awal cincai lah ngejernya. Aku minum langsung yang 1000 unit gitu ya, 1000 unit per hari plus kejemur. Setelah 1 bulan ngecek lagi dong, pengen tahu naiknya berapa banyak sih. Naiknya cuma 12,6, cuma 0,6. Berarti aku tahu, wah berarti ini ternyata memang mesti ngambilnya tuh yang 5.000-an. Nah mulai aku konsumsi yang 5.000 IU. International unit ya. Nah di situ memang waktu aku itu awalnya masih belum terlalu kenceng-kencengan nih, orang nggak rebutan vitamin D, jadinya masih lebih tenang. Waktu itu aku konsumsi nyantai-nyantai aja sebetulnya. Setelah beberapa bulan konsumsi yang 5.000, aku udah naik ke 20, terus ke 30, sekarang malah posisi di 40-an. Bagus. Setelah mulai agak ramai, karena memang sebenarnya disebut-sebut kalau mau agak lebih kuat terhadap si COVID ini, kita masih di angka 40. Malah ada yang pakai standarnya 60 malah begitu ya. Nah, waktu itu tempat saya beli biasa itu habis. Terus si bapak itu bilang, wah belum masuk lagi nih katanya. Ini online juga semua. Dia bilang, ya tempat lain aja deh. Mulai dong hunting tempat lain. Nah, sebetulnya aku beli aja tuh udah mereknya beda-beda. Karena takut tepu dong, biasalah ya. Jadi sempat pakai yang ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah, ada yang si California Gold itu gitu ya. Beli nih semua barengan sama suamiku juga beli. Semua vitamin D3 semua gitu? Semuanya vitamin D3. Karena memang kalau vitamin C kan banyak. Yang lokalnya kan banyak ya gitu. Kalau yang lokal itu kita nggak ada yang 5.000.
semua tuh biasanya main di 1.000, di 400. Kan kalau 1.000 berarti kalau mau ini mesti 5 tablet kan agak rewel ya, wah banyak banget gitu kesannya. Nah, oke. Dan kita biasanya ngejar yang ada K2-nya juga. Nah, kalau yang lokal punya tuh nggak ada yang sama K2. Ya udah, kalau gitu terus mau gimana? Akhirnya mulai tuh kita liatin satu-satu. Mulai dari yang oke, kita lihat yuk, ya kan ada mestinya ada kode yang bisa di-scan-nya itu. Mulai ngaco tuh keluarnya. Kita scan larinya kemana lah gitu. Apa maksudnya larinya ke website resmi atau ke mana? Bukan, nggak ke website resmi, ke tempat ajaib yang nggak ada urusannya sama vitamin D3. Jadi asal banget sebetulnya. Oke. Jadi ada yang barangkali malah nggak bisa di scan. Udah ada memang buat scan-nya, tapi nggak bisa di scan sama sekali. Jadi terus baru dong mulai ngelihat lebih jauh. Memang berasa sih sebetulnya dulu tuh kalau minum si soft gelnya itu agak bulat. Oh sekarang agak lonjong gitu ya sebetulnya. Mulai lihat lagi silika gelnya. Nah, silika gel yang Amerika punya ini banyak banget nih, Kang Dede, yang mereknya tuh pakainya yang Pilopak. Nah, belakangan kita dapetnya tuh bukan yang Pilopak. Cek lagi dong, ini apa sih mereknya Imco. Kejar merek Imco ternyata dari Tangerang Selatan. Ya, udah deh, kita langsung oke deh gitu. Jadi akhirnya aku tulis nih barengan gitu. Maksudnya aku tulis deh gitu. Sekalian bikin videonya biar teman-teman juga jangan banyak yang ketipu lah gitu. Ternyata itu yang ketipu udah banyak banget. Ya, saya juga gitu kan. Saya beli vitamin D3 ya. Kadang-kadang juga vitamin C saya beli juga ya, tapi belinya dari klinik. Nah, kalau vitamin D3 ini saya beli online dan ya dengan kekhawatiran itu terus saya lihat Instagramnya Dr. Ula Kamal, saya jadi coba ikut-ikutan, saya scan. Nah, scan-nya itu ternyata masuknya ke Amazon, ke eBay gitu. Nah, kalau kayak gitu asli nggak tuh kayak gitu? Gini, kadang-kadang kalau belinya di iHerb gitu ya, dia bisa masuk ke iHerb dan which is masih oke. Tapi kalau yang kayak di Amazon dan lain-lain aku masih belum tahu. Nah, tapi kalau tapi kan at least kalau itu masih marketplace dan marketplace-nya masih berhubungan sama vitamin D3 gitu kan. Kalau yang palsu yang aku scan itu emang nggak nyambung. Bener-bener barangnya barang lain, bukan ngomongin vitamin D3. Parah banget. Jadi dia asal tempel aja gitu. Sebetulnya Kang Dede, kita bisa lihat juga sih Kang Dede dari ingredients tuh banyak banget loh typo-nya. Typo dan grammatically-nya wrong gitu, benar-benar salah secara grammar gitu. Misalkan take one capsules pakai S gitu. Ih, gemes banget. Gemesnya maksudnya take one capsules. Masa ngapain pakai capsules, coba ngapain coba, tapi one gitu. Banyak banget tulisannya, suplemen aja tulisannya salah. Jadi udah asal-asalan gitu. Yang memang yang jadi pertanyaan banyak orang adalah, terus yang gue minum tuh apa gitu kan selama ini. Itu kalau kayak gitu menurut Dr. Ula Kamal tuh kira-kira bikinannya tuh bikinan dari luar negeri atau jangan-jangan bikinan dalam negeri? Kalau lihatnya Tangerang Selatan silika gelnya, gimana tuh maksudnya? Aku langsung, ya ini mah emang jagoan orang Indonesia, betul Mas? Ya. Oke, jadi saya ada pengalaman ini ya, Dr. Ula Kamal, waktu periode lalu saya kebetulan sebagai Komisi 9 yang membidangi masalah kesehatan. Saya pernah berbicara kepada Badan POM, tolong diawasi marketplace-nya, tempat penjualannya. Karena apa? Kenyataannya banyak produk yang KW atau palsu, terutama obat-obatan dan vitamin tadi yang beredar, sehingga si pabrik aslinya yang ingin mengeluarkan produk itu rugi sampai 100-200% karena mungkin harga dia katakanlah sekian, sementara di marketplace itu bisa banding harga bisa sampai 30%, 50%. Nah, jadi pertanyaannya adalah jangan-jangan izin yang pabrik asli ini susah dapatnya dari Badan POM. Tapi yang palsu itu karena dia nggak pakai izin, dia gampang keluar gitu. Dan akhirnya terpaksa polisi bertindak dan ditangkap-tangkepin. Dan setiap kali penangkapan itu penggerebekan bisa mencapai ratusan miliar. Ya. Ratusan miliar yang berarti itu adalah produk-produk yang beredar. Nah, masalahnya adalah begini sekarang. Setelah ditangkap, kok dalam kurun waktu nggak lama itu bisa beredar lagi.
Ya, saya nggak tahu ya itu apakah kondisinya memang seperti ini, tetapi yang jelas ada oknum-oknum yang memanfaatkan kondisi ketidaktahuannya masyarakat terkait masalah kesehatan ini dan akhirnya menjadi keuntungan bagi dia. Nah, itu kan kalau masyarakat biasa. Nah, sekarang ini teman-teman yang dokter Lula atau katakanlah dokter Lula sendiri sebagai seorang dokter dan teman-temannya di dunia medis, ada nggak yang pernah merasakan seperti ini juga? Artinya ketipu juga walaupun dia paham dunia kesehatan. Ada nggak? Banyak banget kan. Jadi kita dokter sama dokter aja kan kita tetap aja dong kalau butuh vitamin D3 tetap harus beli kan. Dan waktu cari yang vitamin D3 yang pakai K2 itu yang 5.000 juga terpaksa nih kita ngambilnya di marketplace itu karena kita pikir kan nggak ada Badan POM-nya. Tapi kan biasanya orang yang hand carry kan yang jual di marketplace itu kan sebetulnya. Nah, cuman terus gimana? Ya banyak yang ketipu apalagi waktu kemudian kemarin tuh pas lagi susah-susahnya. Orang lagi banyak banget demand-nya gila-gilaan. Wah udah, yang supply mau-maunya dia. Terus kadang-kadang gini, makanya jangan ambil harga yang murah. Kita nggak ngambil harga yang murah. Ini yang ketipu yang harga yang mahal loh maksudnya. Jadi harganya mirip-mirip dengan harga yang kita beli kalau memang asli gitu loh sebetulnya. Iya. Jadi memang bukan cari murah, kan ada juga yang gini yang model, harusnya 100 atau 200 ribu, dia jualnya 90 ribu, beli 3 dapat 4 misalkan gitu ya. Ya itu masih udah lah ya kita mengerti. Tapi kalau yang memang harganya juga mirip kan bikin kesel sebetulnya. Betul. Kemarin kenapa vitamin D terus? Karena vitamin D ini yang kalau di lokal itu sekarang sih udah ada ya, pemain lokalnya udah ada, tapi memang mereka masih main di 1.000-an. Udah ngomong juga sih sama yang produk lokal, bikin dong yang 5.000 tambahin vitamin K2 gitu, karena sebetulnya harusnya nggak mahal. Ini kan cerita mahal itu karena dibawa dari luar negeri, ini kan bukan sesuatu yang mahal. Dan sebelnya Kang Diri ini kalau kita lihat ya, kalau di luar negeri tuh banyak banget harganya tuh cuman yang $3 gitu loh, murah banget. Mahal waktu kita kirim ke sini ada teks bla 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 gitu kan. Tapi kalau enggak, aduh bener-bener deh harusnya tuh nggak mahal. Kasian lah orang udah minum sekian lama, walaupun memang sejauh ini tidak ada yang beracun ya. Jadi kalau yang bubuk putih biasanya tepung. Kalau yang gel-gel ada minyaknya kebanyakan dimasukin minyak goreng. Ada juga yang dimasukin minyak ikan. Minyak ikan masih bagus lah, minyak ikan ada gunanya kali ya dikit. Maksudnya tetap nggak kemudian tujuan kita tercapai kan. Oke, baik. Nah, ini sekarang kan begini. Mungkin saat ini juga viewers kita juga banyak yang bertanya-tanya, jangan-jangan yang gue beli kemarin itu palsu juga nggak? Nah, sekarang tips and tricksnya itu gimana? Caranya supaya kita bisa tahu atau jangan sampai ketipu. Jadi pertama, kalau aku sih sekarang udah nggak percaya sama marketplace nih ceritanya. Kenapa udah nggak percaya? Karena aku nggak bikin gini, Kang Dede. Karena kita kan beli kalau di marketplace kan gambar nih ya, gambarnya bisa yang asli kan. Dikirim ke rumah kita udah bayar, dikirim ke rumah kita gitu. Terus sampai di rumah kita nih palsu. Memang sih bisa juga sih kalau di marketplace ya jangan bayar dulu dong, jangan diiyakan, komplain aja bisa. Tapi kan it takes time lah pada dasarnya. Dan kalau aku sih ngelihatnya gini, kadang-kadang yang jual itu dia dapat supplier yang dia juga tidak tahu bahwa itu palsu. Saking dia nggak ngerti mana asli mana palsu, dia jual aja, dia nggak tahu itu dia palsu. Karena dia reseller lah katakan gitu ya. Dia reseller tuh dia bilang, apanya sih Mbak, aku yang palsu. So aku bilang kamu nggak lihat, udah diceritain semua, baru dia ngerti yang dia jual itu palsu. Jadi memang ini nih goes along the way gitu, panjang banget nih ceritanya nih, long ways banget, barangkali yang sampai nih yang bikinnya ini gitu, juaranya nih sampai ke supplier, sampai yang jual pun reseller di ujung tidak tahu yang dia jual ini palsu. Oke. Jadi memang hati-hati. Jadi sekarang sih udah campaign-nya gitu aja. Kalau sampai harus beli di online, hati-hati. Karena atau kalau bisa janjian sama temen misalkan yang just tip, yang udah ketahuan pasti, atau di online tuh yang toko yang memang teman kita udah biasa beli dan benar gitu. Jadi kalau nggak ada ceritanya, nggak ada rekomendasinya, better not deh. Oke, baik. Jadi begini, tentu ya kalau misalnya tadi kita sudah cerita, ini kan terjadinya kepada orang-orang, lalu kemudian kita mengatakan ya udah hati-hati aja, itu kan kayaknya kan pasrah banget. Nah kebetulan sekarang ya Dr. Lula Kamal, saya, orang-orang yang membuat kebijakan ini kan nggak bisa berdiam diri saja, kita harus do something, oke? Tadi sudah dikatakan oleh Dr. Lula Kamal bahwa edukasi itu menjadi penting. Setahu saya, Badan POM itu dulu mengeluarkan program namanya Cek Klik.
Klik itu kalau nggak salah K-nya itu kemasan, L-nya label, I-nya isi, berikutnya kedaluarsa. Sebenarnya itu sudah disosialisasikan ya kepada banyak masyarakat. Tapi masalahnya ini masih terjadi juga. Yang kedua, apa iya marketplace ini nggak ada yang mengawasi? Kan mestinya diawasi marketplace ini. Sekian banyak itu tadi Interpol mengatakan ratusan ribu toko online yang ditutup gara-gara memberikan produk-produk yang palsu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya yang harus dilakukan negara itu bagaimana? What do you think? Gini, Kang Dede, aku mau pisahin ya, karena kalau yang Badan POM dengan kliknya itu udah oke banget kalau menurut aku. Tapi kan itu semua yang terdaftar di Badan POM, betul nggak? Betul. Nah, waktu kita beli di marketplace, di mana dia tidak terdaftar, salah juga dong kita kan nggak terdaftar di Badan POM. Apalagi yang hand carry. Ini kan semua kan imported yang nggak kemudian secara resmi dia punya distributor dan lain-lain. Baik. Kalau yang beberapa merek gitu malah dia mengatakan, dia bikin di websitenya dia, kita tidak pernah buka cabang di Indonesia, kita tidak punya distributor Indonesia. So, whatever yang you buy in Indonesia pasti palsu. Walaupun bisa juga nggak palsu kalau hand carry. Kalau hand carry itu kan berarti dia nggak secara resmi, betul nggak Kang Dede? Jadi aku suka bilang, nggak bisa juga main nyalain pemerintah. Aku orang yang gini nih, kita mesti jujur dong, dan mesti ya be honest aja dong. Jujur nih, kalau lo salah lo bilang salah dong. Sebetulnya kan kalau lo main jalannya, makanya kalau gitu produk lokal aja. Waktu aku bilang produk lokal pasti ada Badan POM-nya. Pasti ceritanya gampang. Kita langsung tuh, kita bisa bermain dengan si klik. Kalau yang marketplace di mana ini ternyata dari luar, yang nggak ada izin Badan POM-nya, nggak guna si kliknya ini. Dan kita bisa nyalahin Badan POM nggak? Nggak bisa juga. Yang salah juga kita punya part itu bikin kesalahan tersebut. Oke, begini, mungkin itu pendapat dari orang-orang yang paham atau orang-orang pendidikan ya di dunia kesehatan mengenal seperti itulah. Tetapi masalahnya begini, yang belanja itu kebanyakan adalah orang-orang umum yang mungkin dia tidak terlalu paham soal seperti ini atau mungkin nggak punya waktu untuk menggali. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan, kita punya yang namanya beberapa organisasi ya, kita sebut saja ada ID, ada Badan Pengawas Obat dan Makanan, ada GP Farmasi, ada juga dari Kementerian Perindustrian, banyak sebetulnya ragamnya ya. Artinya begini, apakah mungkin dibuat saja satu aturan main bahwa siapapun yang mau jual obat dan vitamin di marketplace, dia harus berizin, namanya adalah toko obat atau pedagang besar farmasi. Jadi sudah license gitu loh. Dan itu sudah ada syarat-syarat, kalau nggak salah dalam Undang-Undang Kesehatan juga dijelaskan. Ya, salah satunya adalah jika ingin menjual obat, vitamin, misalnya contoh di market-market yang di pinggir-pinggir jalan itu, kan sekarang udah nggak boleh di warung-warung, kecuali yang OTC itu tadi ya. Artinya dia kalau dia mau jual itu dia harus minimal ada asisten apoteker di situ untuk mengawasi. Nah, masalah terbesar adalah suplemen ini. Suplemen ini belum ada aturan mainnya. Kira-kira perlu nggak ada satu aturan khusus mengenai suplemen ini? Gimana? Gini, kalau misalkan ada peraturan tersebut, udah bagus banget sih sebetulnya. Jadi kan kita sebagai konsumen ini terlindungi dengan baik ya. Walaupun pasti kalau kita yang jual pasti teriak dong yang jual. Kenapa? Mudah kan pada dasarnya gini, yang namanya peraturan di negara kita itu kalau nggak kusut nggak enak gitu. Gimana caranya bikin peraturan tuh kan Kang Dede langsung ketawa. Maksudnya gini, bikin peraturan yang memang ngebantu konsumen, ngebantu produsen gitu loh. Bisa nggak sih bikin peraturan yang simple aja gitu. Jadi gini, kalau kita, saya mengajukan syaratnya begini, jangan dipersulit gitu. Jadi kasihan juga. Memang ada juga yang modelnya UMKM banget gitu loh mereka memang. Salah satunya gini nih ya Kang, jadi aku mau cerita nih. Jadi terakhirnya aku dapat yang merek Now, itu dapat dari Pontianak. Jadi yang jual tuh di Pontianak. Jauh banget. Maka jauh banget, dia pakai DM ke aku. Terus dia tuh mahasiswa kedokteran, baru tingkat 3. Dan karena si pandemi ini, keadaan yang gak terlalu asik begini, orang tuanya tuh susah. Sementara dia untuk bayar per semester tuh mahal. Jadi mulailah dia cari nih tambahan untuk segala macam. Salah satunya adalah dia punya keluarga yang ada di Amerika dan dia mulai tuh ngirimin seperti itu. Ini adalah usahanya dia. Kalau yang kayak dia nih, udah dia jujur juga, rapi juga, semua juga. Kalau kemudian dia mesti melewati bikin surat yang jelimet kayak gitu, udah pasti mati, nggak bakalan dia.
Di sisi lain, tapi konsumen butuh loh peraturan itu, karena konsumen pasti yang kebagian yang jadi korban terus. Ya berarti harus dibela yang mana nih Dokter Lula kira-kira? Yang mana ya? Apakah yang jualan dibela atau konsumen yang dibela? Ya pasti konsumen yang dibela dong, tapi saya cuma mau nitip aja, kalau nanti ada peraturan itu, dibikin simple ya gitu. Jadi betul-betul kita bisa menjaga supaya yang dijual itu asli, tapi juga nggak ngeberatin untuk yang kemudian mau berjualan. Kan yang berjualan ini bukan cuma distributor, reseller ini kan juga jualan, reseller kecil gitu maksudnya. Berarti harusnya ada juga sebuah regulasi aturan supaya para dropshipper atau reseller ini bisa melakukan tugasnya dengan baik dan tepat, kira-kira gitu ya? Ya, betul. Oke, baik. Kembali lagi soal obat dan vitamin palsu tadi. Nah, kalau ada yang ternyata udah beli, ya udah kecemplung gitu, itu ada dampak nggak sih sebenarnya untuk kesehatan? Sejauh ini aku nggak dapetin yang kemudian jadi bermasalah dengan kesehatan. Jadi sejauh ini nih ya, aku nggak pernah dapat yang kemudian, wah jadi muntah-muntah atau buang-buang air, nggak ada sebetulnya. Jadi memang ternyata, ya, walaupun kita mesti pakai penelitian yang benar, yang mesti diperiksa betul ya, tapi sejauh ini ya dugaan kita tepat gitu. Ya isinya cuma tepung, isinya minyak goreng, atau barangkali minyak ikan. Tapi kan mereka sudah mendapatkan kerugian bahwa apa yang dituju nggak sampai tercapai lah gitu ya. Pernah nggak ngobrol sama YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia terkait hal ini, Dr. Lula Kamal? Belum sih, belum sampai ke YLKI sebetulnya. Karena ini pemainnya kan juga banyak ya sebetulnya. Jadi kalau mau kan kalau YLKI kan dia pasti menunjuk kemana nih? Wow, banyak banget nih ternyata permasalahannya, bukan satu lembaga doang, bukan gitu. Paling kita kalau misalkan mau kejar-kejaran sama Badan POM juga. Badan POM juga nggak bisa bilang kan, lo kenapa beli yang nggak pakai izin Badan POM-nya? Gitu kan ya, balik lagi ke kita dong, udah selesai sampai situ. Padahal kita kepengennya, kalau kayak tadi kan asik tuh, ada peraturan, pokoknya lo jual apapun juga yang berhubungan sama kesehatan, kita punya izin gitu kan, itu lebih asik kan? Iya, sebetulnya mengenai regulasi itu dulu pernah kita mau membuat undang-undang tentang pengawasan obat dan makanan ya, di mana di dalamnya juga dijelaskan tentang kondisi marketplace atau penjualan secara online. Yang paling sulit memang adalah penjualan secara online ya. Kalau tidak salah waktu itu kita sudah menambah deputi penindakan dan pengawasan, itu juga kalau nggak salah satu tugasnya adalah mengawasi itu tadi format online dan marketplace. Artinya begini, siapapun ketika ingin menjual di marketplace barang-barang kesehatan, vitamin dan obat, itu harus dia berizin, yaitu farmasi, toko obat atau pedagang besar atau apotik lah. Tanpa itu dia tidak boleh menjual. Karena kalau dilepas begitu saja siapapun, ya udahlah. Yang KW masuk, yang palsu masuk. Karena yang palsu dan KW itu ternyata lebih menguntungkan menurut katakanlah orang-orang yang mungkin pemilik pabrik. Yang pemilik pabrik itu dia jual misal harga 10.000, yang KW cuma dijual 2.500. Nah itu yang menurut saya ini sangat memprihatinkan. Sekarang begini, kalau kita lihat ya, sekarang ini bukan hanya soal obat dan vitamin saja ya, ternyata juga sekarang ini soal kesehatan ini merambah ke urusan dunia kecantikan. Oke, saya katakan kecantikan karena ternyata sekarang ini banyak dokter-dokter juga, termasuk artis dan selebriti yang mengendorse produk-produk kecantikan. Ya kalau kita lihat sekarang Instagram, media sosial lain itu banyak sekali produk kecantikan yang kemudian jadi kayak saling-saling bersaing nih antara dokter dengan artis. Bahkan kemarin ada satu case yang kita tahu sendiri, ada artis sama dokter yang saling tuntut-menuntut. Yang dokter mengatakan bahwa produk yang di-endorse oleh artis tersebut itu katakanlah salah atau tidak baik. Artisnya juga menuntut balik, akhirnya sampai dokter tersebut ditangkap. Ya. Nah, ini kan menurut saya kok sampai gitu-gitu banget sih gitu. Jadi kan kalau kita lihat itu dokternya mengatakan bahwa oh ini produk ini ternyata mengandung zat yang berbahaya. Sementara si artis mengatakan tidak. Ya, jadi pertanyaannya kalau kita pengguna, kita harus mendengar yang mana nih? Suara selebritinya kah atau suara dokternya? Gimana? Kan sebetulnya kalau yang cerita begini kan gampang banget loh Kang Ede sebetulnya. Ya dibuktikan saja. Kita kan bisa ngambil tenaga seorang ahli yang bisa mengatakan bahwa
kan gini, ada dan di Badan POM udah jelas banget nih sebetulnya semua yang kosmetik Badan POM itu ya banyak banget. Jadi kita tahu misalkan ada beberapa zat aktif yang memang boleh dipakai, tapi cuma sekian saja nih kadarnya. Dan kadang-kadang kalau kadarnya segitu memang efeknya tuh lama banget Kang Dede. Maksudnya kalau mau kinclongnya lama gitu. Sementara nggak putih-putih gitu ya. Kalau mau kinclongnya cepet, ya mesti dinaikin dong dengan sendirinya. Tapi ada juga gini, boleh certain gitu ya, boleh lebih tinggi, tapi yang meresepkan tuh harus dokter. Jadi nggak bisa, kita ini modelnya jual begitu aja OTC tuh nggak bisa gitu sebetulnya. Jadi bisa nggak sih risetnya yang benar? Bisa juga nggak sih si apa namanya artisnya yang benar gini sebetulnya. Ini semua harus dibuktikan. Satu, kadang-kadang yang jadi masalah ini karena banyak banget kalau di kosmetik tuh ya agak jelimet nih. Kadang-kadang gini nih Kang Dede. Yang ditunjukin ke Badan POM gitu ya, yang kadarnya misalkan 5 mg. Tapi nanti di tempat kita jual juga yang 10 mg. Tapi nggak kelihatan di counternya. Itu banyak banget kejadian. Makanya waktu sempat kemarin Badan POM agak galak kan, di bawahnya Bu Penny galak banget ya kan sebetulnya ya. Di bawahnya Bu Penny tuh angkat jempol deh buat Bu Penny. Itu kan sempat ke salon-salon. Jadi jualnya di salon nih. Di salon-salon segala macam. Kalau yang ada dokter kulitnya kita nggak takut lah, karena si dokter kulit pasti ngeresepin dan dia udah tahu. Nah, ada pemantauan berapa lama sih dia bisa pakai gitu. Karena nantinya ya kanker kulit, yang ada yang ke arah sistematik, jadi ke organ tubuh yang lain. Kan konsumen mana tahu sih? Betul. Dan lebih jauhnya lagi si artisnya tahu nggak sih bahwa sebetulnya dia bisa punya. Jadi maksudnya apa yang dia jual ini masalahnya bisa panjang. Memang kejadiannya nggak 6 bulan. Nanti udah tahunan baru kejadian. Itu yang barangkali susah buat ngasih tahu ke masyarakat. Apalagi masyarakat kan lihatnya kan kinclongnya doang. Gila, kinclong kayak gitu. Jadi memang agak sulit memang di situ. Saya termasuk kalau endorse tuh saya tuh hati-hati banget karena gini nih Kang Deddy, bukan uangnya, tapi kalau di rumah saya aja saya nggak pakai, saya nggak mau pakai gitu ya, atau nggak saya nggak kasih ke anak-anak saya ngezolimin orang dong kalau saya bilang pakai aja ini gitu. Jadi tapi itu kan masing-masing orang punya standarnya masing-masing. Kalau buat saya ya saya tidak bertuhan sama duit, saya nggak peduli kok nanti rezekinya udah ada masing-masing kok pertama. Tapi kalau saya tidak percaya sama produk tersebut di angka berapapun, nggak usah susah-susah sih Kang Deddy, mesti kayak gini. Boleh nggak sih kita pakai kayak apa sih namanya model penyedap rasa gitu ya? Boleh nggak? Boleh. Tapi bukan berarti saya bisa bilang penyedap itu sehat loh, nggak begitu kan. Sekarang kalau makanannya nggak ada gizinya, dikasih penyedap rasa, enak nggak? Ya enak, semua juga tahu enak kalau ada penyedap rasanya. Tapi kan nggak bisa saya bilang jadi makanannya bergizi. Jadi jangan sampai kita mislead. Saya cuma ngerasa gini, apapun yang kita kerjakan, nanti tuh ada tuh konsekuensinya. Bukan cuma konsekuensi di dunia, tapi di akhirat juga ada konsekuensinya gitu. Lo kalau udah mislead sekian banyak orang gitu ya, mungkin orang nggak mati sih, nggak bikin apa-apa, tapi lo udah bikin anak orang nggak sehat gitu. Nah, oke, baik. Jadi permasalahannya begini, selama pandemi ini kan kita juga bisa melihat, kita menyaksikan bahwa ketika banyak yang tidak bisa bekerja, maka salah satu job dari artis selebriti itu salah satunya adalah ya endorse. Itu harus diakui memang menghasilkan. Saya juga sering mengendorse juga, tapi produk-produk UKM ya, artinya makanan gitu supaya ya membantu UKM lah. Nah tapi masalahnya kan begini, buat orang-orang yang katakanlah seperti Dr. Lula Kamal ya, sudah artis juga, selebriti, akademisi, profesinya juga iya, perlukah memberikan edukasi kepada para artis selebriti ya? Karena apa? Mungkin kawan-kawan artis ini juga tidak tahu, tidak terlalu jelimet. Oh ini hidroquinonnya berapa sih? Oh ini merkurinya berapa sih? Atau yang penting adalah pakai ini kinclong, kira-kira gitu. Jadi apakah penting edukasi ini juga diberikan kepada para artis selebriti itu sendiri? Sebab di dalam Undang-Undang Pengawasan Obat Makanan itu nanti juga tercantum siapapun yang turut serta mempromosikan produk-produk ilegal ini juga ada ancaman delik hukumnya. Nah, gimana menurut Dr. Lula Kamal? Gini loh, Kang Dede, ini agak rumitnya di sini. Apakah kita anggap mereka semua itu tidak mengerti begitu kan? Sebenarnya kalau kita anggap kita edukasi aja supaya mereka mengerti.
kan bisa baca Kang Dede. Di era yang sekarang itu kita tuh belajar tuh mudahnya setengah mati. Di tangan kita nih si Google ini. Tinggal niat mau baca apa enggak. Dan satu lagi, kalaupun kita sudah beritahu, kita kasih informasi, kita edukasi, apakah kemudian mereka akan berubah sikap? Oh, nggak akan saya ambil karena nggak aman gitu misalkan. Itu kan masih satu step, another step gitu loh sebetulnya. Waktu mereka mau berubah atau tidak. Karena itu lebih ke arah bahwa tapi kan gue butuh duitnya gitu misalkan. Nah itu kan udah pakai macam-macam tuh, udah pakai rasa, terus tanggung jawab kita kepada masyarakat, banyak pertimbangannya. Ada orang yang malah terang aja karena lu banyak duitnya bisa ngomong gitu, nggak begitu. Pertimbangan tuh bukan karena banyak duitnya, pertimbangan itu lebih ke arah bahwa saya punya tanggung jawab di sini. Nah, yang seperti itu sebenarnya yang kita pengen ngajak lebih jauh. Cuman kan mengajak yang seperti ini mesti ngomongnya pelan-pelan. Kalau saya nggak usah gitu deh, Kang Dede ya. Aku tuh kalau makanan aja aku suka ngomong gini. Aku tuh jujur loh, aku bilang. Jadi enak nggak enak. Jadi kalau dia kirimin dan nggak enak, aku mendingan nggak review. Aku bayar aja deh yang kamu kirim. Gitu. Sama. Saya juga begitu kadang-kadang kalau saya cobain nggak enak, ya udahlah nggak usah di-endorse, saya beli aja lah. Karena gini, kita ngomong di misalkan kita bikin story di Instagram, kita bilang enak loh ini, bayangin tuh follower kita ngerasa enak dan pengen beli, ternyata sebenarnya nggak enak, kan udah saya punya beban moral di situ loh. Jadi saya cuma bilang UMKM sini saya bantu, nggak ada uang sama sekali di sini, tapi kalau kemudian saya cobain nggak enak, saya bilang saya bayar aja yang kamu kirim, dah selesai gitu. Nah kembali nih Dok, sekarang ini PPKM sudah kita lewati. Dan ya kira-kira kalau pesannya Dr. Lula Kamal yang dulu sempat di Satgas COVID-19 ini kepada masyarakat apa Dok? Yang paling penting, jadi gini, selama si pandemi belum selesai gitu ya, akan ada varian-varian baru bisa aja. Tapi yang paling penting kita mesti satu, masukin ke dalam kepala, apapun variannya, cara kita berperang melawan si COVID ini, cuma satu, protokol kesehatan, dua, vaksinasi. Sampai sekarang, vaksinasi ini dengan varian yang paling baru pun katanya masih menurun sih efektivitasnya, tapi menurunnya cuma sampai 15-20%. Kita masih punya 80%, dikejar aja pokoknya ya. Vaksinasi sama prokes ini adalah alat perang kita ngelawan si COVID, mau varian apapun. Jadi jangan pernah kemudian beranggapan, oh udah turun. Kan sekarang gini kalau ngelihatnya ya datanya, oh di Jakarta apalagi, rumah sakit cuma 30%, ICU tinggal 60% gitu ya, angka kasus cakep banget. Tapi yang paling penting adalah, mungkin nggak ada yang baru, mungkin. Dan ini kita belajar nih pandemi yang sekarang, untuk nanti barangkali ada pandemi-pandemi lain. Pandemi-pandemi lain barangkali dalam 100 tahun lagi, belum tentu. Dalam keadaan lingkungan hidup yang makin rusak, dunia yang seperti ini gitu ya. Makanya kan dunia nih yang namanya bumi itu nggak sehat-sehat amat. Apapun bisa terjadi, tapi kita belajar banyak. Dan selalu harus mengerti bahwa pegangan kita tuh tetap aja protokol kesehatan, kemudian vaksinasi. Ada yang sempat sampai udah pesimis, kita bakalan pakai masker terus nih seumur-umur hidup kita. Gini deh, yang penting adalah sekarang. Nggak usah mikirin kapan buru-buru bukanya, tapi kapan kita bisa kemudian ngerti cara menghandle perang kita dan perang kita menang. Kalau suatu saat nanti kita sudah bisa mengerti, oh penyakit ini udah bukan penyakit yang bermasalah lagi. Sama kayak gini Kang Dedi, dulu demam berdarah sempat kan demam berdarah seperti apa gitu rasanya gitu ya. Kalau misalkan kita udah bisa tekan si COVID ini ke tempat yang flu biasa, tiap tahun kita harus vaksinasi misalkan. Kalau kena juga ya masuk rumah sakit lah kali sehari 2 hari terus bisa pulang. Udah tenang dong kita. Sebelum sampai ke sana tetap aja protokol kesehatan sama vaksinasinya jalan terus. Cuma itu, kalau kita sama-sama nih barengan, pegangan tangan dan sama-sama punya komitmen yang benar sama seperti ini, nggak bisa menang si virusnya. Virus itu adalah makhluk hidup yang memang hidupnya aja terbatas. Dia nggak bisa lama-lama. Kalau makanya yang OTG sampai ringan, 10 hari dia bilang udah sembuh. Yes, karena emang setelah 10 hari udah nggak bisa membelah diri. Tapi nanti kalau dia masuk ke tempat orang yang lemah banget, dia bisa menguasai orang tersebut. Virus itu bisa hidup lebih lama kalau dia bermutasi. Makanya jangan kasih kesempatan dia bermutasi. Dan ini memang perang yang mesti benar-benar kerjasama. Kita nggak bisa sendirian. Dan ini titip juga satu lagi ya, Kang Dedi, buat orang-orang. Kita udah mulai kesel nih sama orang-orang yang ngotot
dari suntikan yang ketiga. Kan suntikan ketiga Moderna itu untuk tenaga kesehatan kan? Yeah. Tapi banyak nih yang udah nyuntik Sinovac yang ketiga. Udah banyak, sampai kita pusing dengarnya. Kalau kita ngambil Sinovac yang ketiga nih, jadi kemudian booster kita, berarti akan ada orang gitu ya, yang nggak dapat suntikan dia yang pertama. Padahal kalau mau nanti normal lagi, kalau ada yang namanya herd immunity, kalau udah 70% semua orang divaksin. Jadi kita 3 kali sendiri nih, kuat sendiri, nggak ada gunanya. Tetap aja mesti protokol kesehatan, tetap aja mesti pakai masker. Kalau kita mau udah nggak pakai masker, mesti bareng-bareng nih kuatnya. Kita tuh aman kalau semua aman. Itu mesti ngerti banget, kita tuh bisa aman kalau semua aman. Kalau aman sendiri nggak akan ada gunanya, tetap aja nanti PPKM lagi, tetap aja nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ini tip buat semua yang udah ngejar-ngejar Sinovac ketiga, karena kalau setiap kamu ambil satu Sinovac itu ada orang lain di mana yang nggak kebagi. Ya, ini poin yang penting sekali ya. Jadi bahwa kalau orang yang sudah divaksin 2 kali nggak perlu lagi harus mengejar vaksin ketiga. Karena kalau mengambil vaksin yang ketiga yang tentunya dibiayai negara, itu berarti kan ada orang lain yang mungkin nggak dapat bagian. Ya, artinya yang ketiga ini kan mestinya bisa diambil oleh orang yang baru dapat vaksin pertama kali. Jadi sudahlah, nggak usah dipikirin lah soal vaksin ketiga. Yang penting sekarang prokesnya, ya jemuran, vitamin D, masker, kebersihan itu dulu yang penting, ya kan ya. Oke, Dokter Lula satu lagi. Kenapa berhenti dari tim Satgas COVID-19? Nggak berhenti. Iya, mengundurkan diri. Bukan, mengundurkan dirinya itu dari ketua bidang. Oh, dulu ketua bidang apa? Komunikasi. Jadi aku tadinya ketua bidang komunikasi publik. Terus aku mengundurkan diri dari ketua bidang. Aku tuh masih tim komunikasi. Jadi aku tuh masih di Satgas sekarang itu. Oh, masih. Oke. Jadi udah bilang, karena kalau ketua bidang itu kan, wah itu jadi Kang Deddy itu bisa pagi sampai malam, subuh sampai malam tuh nggak kelar-kelar gitu kan ya maksudnya. Sementara waktu itu kan memang PPKM, ada PPKM-nya lah model gitu ya. Jadi aku masih bisa tuh bulan Agustus tahun lalu aku ingat banget. Aku 1 bulan penuh tuh di BNPB, udah hampir nggak pulang-pulang kali gitu ya. Tapi kemudian waktu setelah kita selesai, mulai tuh September, Oktober, November, kan kontrak-kontrak yang tadinya udah kita pegang, ya orangnya nagih lagi dong, nggak bisa kan ketemu kontrak gitu. Jadi ini rupanya bertuburkan soal endorse juga ini ya. Nggak bisa bawa acara TV, kontraknya udah jelas gitu, bawa acara TV loh gitu. Terus jadi waktu itu saya bilang, wah Pak, sama Pak Doni, nggak bisa Pak. Ini saya bukan cuma menzolomi, saya bisa dituntut sama beberapa tempat yang saya udah dikontrak. Jadi akhirnya nggak ketua bidang, tapi saya full bantuin apapun yang dibutuhkan gitu. Tapi dapat honor juga dong sebagai tim Satgas. Alhamdulillahnya dari zaman dulu nggak dapat honor. Oh begitu ya, waduh. Itu dia. Ini pekerjaanku cuma lagi nih. Nanti saya bilang Pak Doni. Satgas itu tuh orang-orang gila yang benar-benar cinta sama Indonesia. Wah luar biasa. Jadi benar-benar ini persembahan bagi kemerdekaan RI kita dari Dr. Lula Kamal. Jadi orang-orang yang berjuang tanpa pamrih. Dr. Lula, ini asik banget nih kita udah ngobrol-ngobrol ya soal vitamin, obat palsu, bahkan udah ya sampai kemana-mana obrolannya. Dan saya apresiasi sekali nih karena biasanya kalau saya ngobrol sama dokter-dokter itu ngomongnya sangat hati-hati sekali, dijaga. Kalau mau Dr. Lula kan enak nih, jebret gitu. Jujur aja lempeng. Ya asik lah, kenapa? Karena kan begini, biasanya kalau masyarakat itu kalau dikasih tahu bahasa-bahasa yang akademis, bahasa-bahasa yang pengetahuan itu ya kadang-kadang ya bisa boring, bisa juga tidak tertarik. Tapi justru dengan gayanya Dr. Lula Kamal yang berbicara begitu lantang, begitu terbuka apa adanya, itu malah mungkin itu akan menjadi sesuatu yang sangat menarik ya. Jadi sekali lagi terima kasih udah ngobrol sama saya. Ini udah luar biasa sekali pengalaman dan saya akan tetap catat itu ya, catatan-catatan dari Dr. Lula Kamal. Tapi jangan lupa nanti kalau ada endorse kasih tahu saya juga, kita bagi-bagi. Gawat.
Oke, Dokter Lula, sekali lagi terima kasih banyak kesempatan ngobrol-ngobrol ya. Nanti kalau udah mau tayang saya kasih kabar ya. Semoga tayangan ini nanti akan memberikan manfaat bagi kawan-kawan yang kebetulan memang sangat membutuhkan obat-obat atau vitamin-vitamin. Thank you ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya guys, jadi kita sudah dapat tips-tips dan masukan-masukan dari Dr. Lula Kamal bagaimana caranya kita mengantisipasi jika kita menemukan obat atau vitamin yang kita beli di marketplace atau di online, itu bagaimana cara melihatnya, mendeteksinya, ngukurnya dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah rasa percaya tadi. Jadi usahakan kita cari dokter yang kita kenal, klinik yang kita kenal, lalu tanya mereka dapat suplai obatnya dari mana. Karena itu jauh lebih baik ketimbang kita nyari-nyari yang harganya murah. Karena yang harganya murah belum tentu juga benar. Yang harganya mahal juga belum tentu juga baik. Ya, jadi oleh karena itu sekali lagi tetap waspada dan hati-hati. Dan mudah-mudahan ke depan pemerintah bisa mengeluarkan aturan-aturan main sehingga ya kita terlindungi sebagai konsumen. Oke, sekali lagi tetap sehat, tetap semangat. Jumpa lagi nanti dalam episode yang akan membahas hal-hal lainnya. Tapi jangan lupa bantu saya subscribe, like, dan komen agar kita bisa menghadirkan program-program yang bisa memberikan informasi yang baik bagi kalian. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.